manusia ini satu zaman yang penuh penipuan dan kebohongan. Sanawatul khadda'at, tahun-tahun kedustaan, tahun-tahal penipuan, tahun-tahun kebohongan. Kenapa bisa begitu? Beliau mengatakan, yusaddaqu fihal kadzib. Pembohong di zaman itu dipercaya. Inilah zaman yang dimaksud Kanjeng Nabi sebagai zaman penuh penipuan dan kebohongan. Tahun-tahun kedustaan, tahun-tahun kebohongan, zaman di mana pembohong bisa dipercaya. Anda bisa lihat semua itu sekarang terjadi di Indonesia. Orang berjubah agama berkuar-kuar di media sosial dengan dalil bela agama, tak taunya bela penista. Orang-orang bersorban, berpakaian serba putih, demo di sekitar patung kuda Jakarta, membuat macet kendaraan dan mengganggu perjalanan dengan dalil memperjuangkan keadilan. Tak taunya hanya bayaran. Menyerang dan mengecam pemerintah dengan dalil minta keadilan, tak taunya hanya karena dia tidak mendapat jatah, atau dia mendapat jatah tapi masih kurang. Mengenakan jubah ala orang Arab dan berpenampilan sok suci, teriak amar ma'ruf nahi mungkar, tak taunya hanya memperkaya diri dan golongan. Kurang bukti apa lagi? Ini yang dimaksud Kanjeng Nabi sebagai zaman penuh kebohongan dan penipuan. Anda masih belum percaya? Kembali lagi ke orang-orang berjubah dan bersorban yang suka teriak-teriak di jalanan. Jika orang lain yang bukan etnis atau kelompoknya memprotes, apalagi pemerintah, maka akan dihujat, disumpahi dengan serapah, bahkan mubahalah. Masih juga dilanjutkan dengan ancaman sampai 7 turunan. Inilah yang terjadi di Indonesia. Negara makmur, alamnya subur, dahulu tenang, tentram, sekarang sering gaduh karena segelintir oknum Habib yang suka membuat kekacauan di negeri ini dengan atas nama agama. Apa Kanjeng Nabi tidak sedih melihat semua ini? Padahal Kanjeng Nabi juga sering mengajarkan agar manusia ridho dengan apa saja yang dimilikinya, dengan apa saja yang didapatkannya, dan tak boleh serakah atau mengharap sesuatu yang menjadi milik orang lain. Lah, ini para pasukan Habib keturunan imigran dari Yaman malah sebaliknya. Selalu menuntut, selalu merasa kurang. Menganggap pemerintah kurang tegas, menganggap pemerintah kurang adil, menganggap pemerintah kurang baik, menganggap pemerintah kurang bijaksana, dan masih banyak lagi kekurangan yang lainnya. Begini ya Drun, manusia itu tidak ada yang sempurna. Siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, pasti ada kekurangannya. Paham ya? Tapi ya itulah yang terjadi. Karena memang orang yang selalu merasa kurang akan terus berkuar-kuar, menuntut agar tercapai apa yang ia inginkan. Kalau keinginan itu sudah tercapai, akan menuntut lagi mendapat keinginan yang lainnya. Begitu seterusnya, namanya juga keinginan ya tidak ada habisnya. Kembali lagi ke Indonesia, sangat disayangkan adalah kenapa para kadrun sering memprovokasi umat Islam yang awam dengan embel-embel agama sehingga mereka mau ikut dengan alasan bela Islam. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah kenapa orang-orang mau nurut juga diajak demo, diajak protes, diajak mengecam pemerintahan yang sah. Katanya kritik harus, sebab Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi ini kritik sudah kebablasan. Silakan Anda lihat video para pasukan demo itu bagaimana ceramah keseharian mereka di komunitasnya. Selalu mengecam pemerintah, menganggap pemerintah tidak becus, menganggap pemerintah salah, dan lain sebagainya. Ini bukan lagi kritik kasih sayang, melainkan kebencian dan dendam yang mendalam. Paham kan? Benci dan dendam pada pemerintahan yang ada, padahal mereka tinggal dan hidup di dalamnya. Padahal mereka juga menggunakan fasilitas yang ada, padahal mereka juga cari makan di sana. Bagaimana ini?
Belum lagi kalau dilihat dalam sejarah bahwa para kadrun keturunan imigran Yaman dahulu datang ke Nusantara untuk mencari suaka dan mencari penghidupan. Berarti selama ini mereka cuma numpang. Kok nggak nyadar, kok nggak punya rasa malu. Inilah sekarang yang terjadi di Indonesia. Zaman penuh penipuan dan penuh kebohongan. Apakah Anda juga mau ikut dengan mereka? Menebarkan kebencian, menebarkan kebohongan, dan menebarkan permusuhan dengan dalil bela agama. Jangan, kasihan Anda nanti cuma jadi korban. Cukup sekian dan terima kasih.